Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bu Monika selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran Vin, nge-lag Vin. teknologi pendidikan sini kami akan apa Bim? Baleni. Jelas. Ulang. Sini aja. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfiana Alfatisha. Yang kedua ada Andreta Daradinanti. Ketiga Brima Praditya Daneswara. 4 ada Sahnazilah Rukmana. 5 ada Rahayuning Tias. 6 ada Marisa Puspitasari. Dan ke-7 ada Ridwan Hadi Utomo. Di sini kami akan membahas tentang pokok bahasan yang telah kami observasi selama proses observasi kurang lebih 1 bulan. Yang pertama ada profil sekolah, kedua ada latar belakang penelitian, maksudnya latar belakang observasi. Yang ketiga ada kurikulum sekolah, 4 ada proses penilaian pembelajaran, 5 proses penskoran, 6 proses validasi dan rehabilitas, ke-7 ada laporan hasil penilaian, dan ke-8 ada kesimpulan. Next. Profil sekolah akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada profil sekolah. Jadi SLB Negeri 1 Jakarta itu merupakan salah satu sekolah negeri yang melayani anak berkebutuhan khusus seperti tunagrahita ringan atau C dan tunagrahita sedang atau C1. Nah, lokasi SLB Negeri 1 Jakarta sendiri itu berada di Jalan Kapten Laut Samandiku nomor 3, Bintaran Wirogunan, Pengarsan, Jakarta, Wirogun, Kecamatan Meregangsan, Kota Jakarta. Kemudian selanjutnya ada latar belakang observasi. Jadi penilaian itu merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan pada kegiatan pembelajaran. Maka dari itu penilaian itu tidak boleh dikesampingkan dalam pembelajaran dan harus mendapat perhatian yang cukup pada proses pembelajaran. Nah, penilaian hasil belajar sendiri pada peserta didik SLB Negeri 1 Jakarta itu mencakup pada kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya masuk ke kurikulum sekolah. Jadi kurikulum yang ada di SLB Negeri 1 Jakarta ini adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah kurikulum Merdeka. Pengaplikasian kurikulum Merdeka di SLB yaitu dengan peserta didik yang melakukan asesmen diagnostik. Dalam penerapan kurikulum Merdeka ini, SLB Negeri 1 Jakarta juga akan mengikuti kebutuhan siswa karena kendalanya dari dokumen kurikulum Merdeka ini belum tentu bisa digunakan semua oleh peserta didik. Dalam hal ini, ada beberapa anak yang dari fase ini semua tidak bisa menggunakan fase itu. Maka dari itu SLB menggunakan kurikulum yang fungsional sehingga peserta didik tetap mampu menerima pembelajaran meskipun masih terbatas dan masih bertahap. Lalu ada beberapa penerapan asesmen dalam kurikulum fungsional dibagi menjadi beberapa fase dalam membantu peserta didik memahami pembelajaran, yaitu fase yang pertama fase A kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 sampai 6, fase D kelas 7, 8, 9, fase E kelas 10 sampai 11, dan yang terakhir fase F kelas 12 sampai 13. Baik, selanjutnya ada proses penilaian pembelajaran. Di sini ada metode penilaian. Pada SLB Negeri 1 Yogyakarta menggunakan penilaian sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sudah dijelaskan tadi mengenai kurikulum Merdeka. Nah, maka SLB Negeri 1 Yogyakarta ini menggunakan penilaian formatif dan sumatif.
Nah, penilaian formatif sendiri itu merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Penilaian ini dapat dilakukan melalui tugas-tugas seperti ulangan atau kuis, ulangan harian, atau tugas-tugas praktik. Dan sedangkan penilaian sumatif ini dapat dilakukan seperti contohnya itu ujian akhir semester atau UAS. Nah, selain itu penilaian pembelajaran juga menggunakan tes tertulis dan tes tidak tertulis. Tes tertulis yaitu siswa diberikan soal, kemudian siswa diharuskan untuk menjawab soal tersebut. Nah, sedangkan tes tidak tertulis itu biasanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu, contohnya seperti pelajaran olahraga atau kesenian. Jadi mereka siswa tidak diberikan sebuah soal tapi diharuskan untuk langsung praktek. Kemudian bagian ujian SLB Negeri 1 Yogyakarta hanya ada ujian akhir semester, tidak ada ujian tengah semester. Selanjutnya ada standar kelulusan. Standar lulus dari suatu penilaian di sekolah biasa atau biasa disebut dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM tidak berlaku pada kurikulum merdeka. Yang ada pada kurikulum merdeka itu bernama KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, KKTP ini dengan adanya KKTP, peserta didik diberikan kebebasan untuk berpikir dan belajar dari sumber mana saja. Jadi siswa di SLB Negeri 1 Yogyakarta tidak harus belajar pada sekolah, tapi juga bisa di luar sekolah. Seperti itu. Selanjutnya ada penetapan nilai. SLB Negeri 1 Yogyakarta, penetapan nilainya menggunakan standar baik. Nah, standar baik ini lebih ke arah afektif. Jadi, seorang guru bisa memberikan standar baik kepada tiap siswa, namun standar baik dari tiap siswa itu tidak harus sama. Contoh, siswa di fase A dengan mendapat nilai 80, dia sudah bisa mendapatkan standar baik. Namun siswa di fase B dengan mendapat nilai 85, dia belum bisa mendapat standar baik. Semua itu tergantung dari tujuan pembelajarannya masing-masing. Next. Selanjutnya ada proses persekoran. Proses persekoran ini terdapat dalam persekoran tes, bentuk pilihan, dan uraian. Pertama, pada sekolah SLB ini, untuk teknik persekoran pada tes bentuk pilihan ganda dan uraian yang tidak ada jumlah patokannya, karena setiap anak dari adik SLB itu memiliki kriteria sendiri dan karakteristik sendiri. Untuk skornya itu, skor dibagi skor tinggi kali 100, hasilnya untuk skor akhir. Dan peringkatnya dari A, B, C dengan nilai untuk A nilainya 90-100, nilai B 75-89, dan C di bawah 74. Dengan keterangan pengayaan, dan remedi. Yang kedua, penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan di sekolah SLB ini, biasanya teknik pengambilan penilaian ini pada observasi. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tes tertulis, maka ada observasi. Dalam penilaian sikap ini ada aspek yang diamati itu mandiri, kreatif, dan belajar kritis. Untuk jenjang observasi sikap, ada nomor, tanggal, sama nama pelajar, catatan perilaku, dan butir sikap. The next. Untuk pendekatan penilaian, standarisasi nilai SLB ditentukan sekolah, yaitu standar baik. Sekolah yang kurikulum mereka sudah tidak ada KKM. Standar baik berbeda dengan KKM. Jadi syarat kelulusan ialah harus menyelesaikan seluruh program, yaitu struktur program sekolah. Dalam hal ini, seluruh mata pelajaran diikuti dengan hasil baik. Sedangkan untuk bentuk penilaian laporan, di rapor adalah angka dan deskripsinya. Tapi untuk anak ABK itu yang terpenting adalah di dalam deskripsinya. Next. Selanjutnya yaitu validitas dan realitas. Nah, yang pertama yaitu validitas. Validitas adalah tindakan terdokumentasi yang menyatakan bahwa setiap prosedur, proses, peralatan, material, aktivitas, atau sistem benar-benar mengarah pada hasil yang diharapkan. Lalu, konsep validasi yang biasanya diterapkan pada proses penilaian pembelajaran
itu ada 3. Yang pertama validitas isi, yang mana hanya fokus kepada konseptualisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu validitas konstruk, yang mana validitas yang menghubungkan alat ukur itu dengan alat ukur lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu validitas kinerja. Validitas kinerja ini kriteria penskoran yang digunakan untuk menilai kinerja peserta didik. Nah, untuk hasil observasi yang kami dapatkan di SLB Negeri 1 Yogyakarta mengenai jenis validitas yang digunakan untuk menguji ketepatan pada suatu penilaian pembelajaran, yaitu dengan menggunakan validitas konstruk, yang mana hasil penilaian itu dihubungkan dengan standarisasi dari pihak sekolah. Nah, untuk ketentuan standarisasi dari sekolah itu yaitu berstandar baik. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu reliabilitas. Maksud reliabilitas ini yaitu sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Nah, untuk reliabilitas itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan, dan yang kedua reliabilitas konsistensi gabungan butir. Untuk hasil observasi yang kami dapatkan, jenis reliabilitas yang digunakan di SLB Negeri 1 Yogyakarta itu menggunakan reliabilitas konsistensi tanggapan. Maksud dari jenis yang digunakan di SLB 1 Negeri Yogyakarta ini yaitu segala hal bentuk instrumen tes ataupun penilaian akhir itu tetap menjadi suatu bentuk yang tetap, sebagaimana yang telah dijelaskan segala sistem yang diterapkan di SLB Negeri 1 Yogyakarta selalu menggunakan sistem yang sama dengan sebelumnya, seperti contohnya yaitu dalam penerapan instrumen tes akhir, yaitu tetap menerapkan tes sesuai fase-fase siswa yang telah ditentukan. Oke, yang selanjutnya ada laporan hasil penilaian. Yang pertama ada pendidik tidak mencampur perhitungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif, karena baik asesmen sumatif maupun asesmen formatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses, sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau membagi nilai akhir. Yang kedua, jenis laporan hasil evaluasi yang dipakai di SLB adalah SLB Negeri 1 Yogyakarta ialah raport. Yang ketiga, penulisan raport terdapat 2 data yang disampaikan, yaitu berarti berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Mungkin bisa di next. Nah, kemudian ada laporan hasil belajar. Konsep dari hasil belajar itu sendiri dapat diartikan merupakan suatu uraian atau simbol terkait sejauh mana siswa dapat mencapai dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian hasil belajar juga merupakan perwujudan perilaku belajar yang biasanya terlihat dalam perubahan kebiasaan, keterampilan, sikap, kemudian ada kemampuan pada peserta didik itu sendiri. Kemudian raport atau laporan hasil belajar diperoleh siswa dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Raport tersebut hendaknya bersifat sederhana dan informatif. Kenapa? Karena tujuan dari raport itu sendiri bukan hanya untuk pihak sekolah, tetapi juga untuk pihak orang tua. Nah, raport juga harus dapat memberikan informasi bermanfaat dan kompetensi yang dicapai, strategi tindak lanjut bagi pendidik, satuan pendidikan, dan juga orang tua. Jadi 3 satuan itu menjadi dampak dari raport itu atau yang disampaikan oleh raport itu. Kemudian komponen dari raport peserta didik itu masih sama, yang SD, SMP, SMA, dan SMK itu strukturnya sama, ada identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi catatan guru, prestasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang berbeda itu punyanya PAUD. Jadi kalau SD, SMP, SMA, SMK strukturnya masih sama, kalau untuk PAUD itu ada sedikit perbedaan. Kemudian
Pelaporan hasil belajar ini juga mempengaruhi dari mekanisme kenaikan kelas. Untuk menentukan kriteria kenaikan kelas, satuan pendidikan memiliki keleluasaan. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Sedangkan untuk menilai capaian hasil belajar, peserta didik, penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif. Nah, yang kedua, mekanisme kelulusan. Kelulusan dapat didasarkan pada penilaian sumatif. Adapun penilaian sumatif itu sendiri dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis, performa, portofolio maupun kombinasi. Di SLB Negeri 1 Yogyakarta itu sendiri, sehasil dari observasi dan wawancara kemarin, menyatakan bahwa kalau untuk mekanisme kelulusan mereka menggunakan yang namanya ujian sekolah, yaitu perpaduan antara tes tulis dan juga performa. Biasanya ujian sekolah itu berupa praktek dan sebagainya. Penulisan rapor sendiri terdapat dua yang tadi sudah saya paparkan, yaitu disampaikan secara kuantitatif dan kualitatif. Laporan angka dan deskripsi pada rapor SLB Negeri 1 Yogyakarta memiliki prioritas yang berbeda. Nah, pada pelaporan hasil belajar siswa secara deskriptif itu lebih diprioritaskan oleh pihak sekolah, mengingat bahwa keragaman karakteristik pada siswa SLB itu sendiri. Jadi, lebih diprioritaskan menyampaikannya secara deskriptif mengenai hasil belajar siswa itu sendiri. Kesimpulannya yaitu penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan asesmen diagnostik merupakan penilaian kurikulum merdeka yang secara spesifik dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Di dalamnya lagi masih terdapat asesmen formatif, gunanya untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa, dan asesmen sumatif untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Berikut presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.